Babak 6 setelah mereka selesai makan. Mereka pergi untuk membeli beberapa bir di sebuah pub. Secara kebetulan, Shin Suyong tidak harus bekerja keesokan harinya. Jadi dia bisa pergi dan tinggal lebih lama. Su Hien bergegas tidur setelah kembali ke rumah sedikit setelah tengah malam. Dia bangun lagi di dini hari dan meninggalkan kamarnya setelah menyelesaikan persiapannya. Su Hyung, kamu akan pergi. Shin Suyong menemui Su Hien di pintu depan dengan wajah kusut. Ingin pergi dengan tenang. Su Hien mengangguk dan berkata, ya, aku akan kembali. Kau bilang akan pergi jalan-jalan. Untuk berapa lama? Saya belum yakin. Aku akan pergi kemanapun kakiku membawaku. Setelah hasil ujiannya dirilis, Su Hien mengatakan bahwa dia akan melakukan perjalanan. Sebanyak yang dia pelajari selama setahun terakhir, Shin Suyong tidak menentangnya. Jangan keluar terlalu larut, dan hubungi saya ketika Anda bisa. Jangan khawatir, ponselku akan dimatikan. Jadi jangan hubungi aku. Kau melakukannya lagi. Ini bukan pertama kalinya. Aku akan kembali. Su Hien meraih ranselnya dan pergi. Seolah-olah itu adalah rutinitas sehari-hari. Su Hien menarik napas dalam-dalam sebelum menuju jauh ke pegunungan. Butuh beberapa saat. Meskipun hanya butuh sedikit lebih dari setahun, dia masih berhasil sampai di sini. Lantai ke-10. Itu adalah kriteria minimum yang ada dalam pikirannya. Dia tidak punya niat untuk menghancurkannya sendiri. Tapi Su Hien menyadari bahwa tujuan awalnya lebih sulit untuk dicapai dari yang diharapkan. Butuh waktu lebih lama dari yang saya harapkan. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan semua cobaan dengan catatan yang hampir sempurna. Dia pikir akan mungkin untuk menyelesaikan lantai 10 dalam waktu 1 tahun ketika dia membersihkan 2 lantai pertama. Tapi akhirnya butuh waktu lebih dari 1 tahun. Uji coba level 10 jauh lebih tangguh daripada yang bisa dibayangkan siapapun. Meninggal dunia. Sekali lagi, Su Hien membuka pintu menara ujian. Kota di lantai 10 selalu gelap dan kusam. Tidak seperti kota di lantai 2. Sulit untuk menemukan penghuni di tempat yang kosong dan sunyi ini. Dunia yang paling dihindari orang. Tower of Trials adalah dunia yang dipenuhi dengan banyak lantai. Dan setiap lantai memiliki dunianya sendiri. Meskipun itu adalah menara raksasa, masing-masing memiliki lingkungan, iklim, dan budayanya sendiri. Di antara mereka, sebagian besar akan menghindari lantai 10. Matahari tidak pernah terbit, dan para penghuninya selalu tampak murung. Bahkan mereka yang ingin melupakan dan hidup baru di menara juga menghindari lantai 10. Su Hien berjalan ke utara ke ujung lantai 10, di mana rute itu terhalang oleh dinding hitam. Orang sering menyebut tempat ini sebagai akhir dunia. Ada portal besar di depan. Apakah kamu akan masuk? Seorang penjaga gerbang menjaganya. Seorang pria parubaya dengan wajah panjang dan kaku duduk di lantai dan menatap Su Hien. Dia adalah penjaga gerbang yang menjaga portal. Pembayaran. Penjaga gerbang mengulurkan tangannya ke arah Su Hien. Orang lain mungkin salah paham tentang dia sebagai pengemis yang meminta uang. Tapi Su Hien tahu. Dialah yang disebut informan. Satu-satunya informan yang akan memberimu informasi yang sah tentang lantai 10. Bagaimana dia tahu detail dari cobaan masing-masing kebangkitan adalah sebuah misteri. Namun, informasi yang dia berikan dapat dipercaya. Su Hien meraih tangannya yang terulur. Dan, Anda telah menggunakan 5.000 poin pencapaian. Cukup banyak poin pencapaian yang digunakan dalam sekejap. Meskipun Su Hien telah mengumpulkan cukup banyak poin pencapaian saat dia naik ke lantai, menggunakan banyak poin ini masih cukup membebani. Tapi Su Hien melakukan pembayaran dalam sekejap. Mata penjaga gerbang tumbuh. Kamu cukup murah hati. Karena kamu begitu berharga. Penjaga gerbang tersenyum mendengar jawabannya. Terima kasih atas pujian. Percobaan mana yang ingin kamu coba? Level 10. Aku ingin tingkat kesulitan tertinggi. Mata penjaga gerbang tumbuh lebih besar. Ekspresinya telah berubah drastis dibandingkan dengan wajahnya yang kaku. Saat wajahnya yang tanpa ekspresi kembali.
Dia berkata, sepertinya aku terkena pukulan. Saya harus memberi Anda beberapa informasi setelah menerima begitu banyak. Tampaknya membayar penjaga gerbang dalam jumlah yang tinggi adalah pilihan yang tepat. Penjaga gerbang merasa berkonflik untuk sementara waktu. Merenungkan informasi apa yang harus diberikan. Semoga menjadi informasi yang valid. Titik. Bagi mereka yang memanjat menara, lantai 10 adalah bentuk krisis. Ini karena kesulitan uji coba melonjak setiap 10 lantai. Beberapa orang akan mengatakan bahwa lantai 11 dan 12 lebih mudah diatur daripada lantai 10. Apalagi, Suhien menantang uji coba dengan tingkat kesulitan tertinggi. Belum ada yang menyelesaikan uji coba level 10 di lantai 10. Sepengetahuan Suhien. Biasanya, bagian tertentu di lantai 10 memiliki tingkat kesulitan yang berkurang 1 atau 2 tingkat. Itu adalah tip yang bisa dengan mudah diperoleh melalui Abyss Online. Tapi Suhien tahu betapa berbahayanya itu. Jika tingkat kesulitan diturunkan sekali, lantai berikutnya juga akan menjadi krisis. Begitu seseorang mulai, dia tidak akan pernah bisa maju lebih jauh. Sebaliknya, seseorang akan terus mencari cara untuk menurunkan tingkat kesulitan. Suhien memutuskan bahwa akan lebih baik membayar lebih kepada penjaga gerbang untuk terus menerima informasi yang dapat diandalkan dan menantang uji coba kesulitan yang lebih tinggi daripada menguranginya. Penjaga gerbang yang masih merenung akhirnya berkata, hati-hati dengan kepala desa. Kepala desa, hanya itu yang bisa saya katakan. Saya berharap yang terbaik untukmu. Penjaga gerbang mengakhiri percakapan. Informasinya terasa sedikit salah. Itu terlalu kabur untuk bernilai 5.000 poin. Harga Intel tampaknya meningkat karena tingkat uji coba semakin tinggi. Hati-hati dengan kepala desa. Titik. Suhien berulang kali mengingatkan dirinya akan kata-kata itu. Tidak ada alasan bagi penjaga gerbang untuk berbohong padanya. Terima kasih. Suhien berjalan menuju portal. Pemandangan di depan Suhien memutih saat dia berdiri di portal. Dan sebuah pesan yang familiar muncul. Kim Suhien. Sidang lantai 10 dimulai sekarang. Silakan pilih tingkat kesulitannya. Tingkat 1 sampai 10. Tingkat kesulitan dan hadiah yang diperoleh meningkat saat level semakin tinggi. Itu adalah awalnya. Kegugupan yang cukup memenuhi dadanya setiap kali percobaan baru dimulai. Dia selalu memberikan jawaban yang sama. Tingkat 10. Level 10. Uji coba lantai 10 dimulai sekarang. Pemandangan putih di depannya berubah sekali lagi. Pemandangan sebuah desa muncul di hadapannya. Langitnya hitam. Suasana gelap dan udara pengap memenuhi desa. Mirip dengan pedesaan yang sederhana dan tenang. Suhien menengadah ke langit. Pemandangan itu tampak sangat familiar. Percobaan dimulai sekarang. Anda telah memasuki desa yang tidak dikenal. Desa ini sekarang dalam krisis besar. Selamatkan desa, dan bertahan. Hadiahnya bervariasi sesuai dengan kinerja Anda. Penjelasan sidang itu lugas. Dia bertanya-tanya apakah ada penjelasan yang lebih baik. Karena itu membuat frustrasi karena tidak memberikan instruksi yang jelas. Ada celah dalam penjelasannya. Menyelamatkan desa. Bertahan hidup. Bertahan apa? Dia mengingat kata-kata penjaga gerbang. Dia mengatakan untuk lebih memperhatikan kepala desa. Dia berpikir bahwa dia harus menemukan kepala desa terlebih dahulu. Peringatan untuk berhati-hati dari kepala desa bisa juga berarti bahwa kepala desa akan menjadi kunci untuk menyelesaikan persidangan ini. Langkah. Langkah. Suhien mulai berjalan ke desa. Alih-alih melihat sekeliling desa, Suhien menatap ke langit. Wajah Suhien menjadi gelap. Rasanya lebih akrab di sini. Langit hitam yang canggung sepertinya bertinta. Langit hitam terasa berbeda dari langit yang diterangi cahaya bulan. Suhien tidak melihat langit ini selama lebih dari setahun. Dia tiba-tiba merasa canggung memikirkan langit biru yang cerah. Warna langit ini, yang sering dia lihat dalam ilusinya, terasa lebih familiar. Itu sama untuk desa ini. Langkah. Langkah. Dia kemudian merasakan mata tertuju padanya.
Itu adalah salah satu orang asing yang menatapnya. Seorang ibu kurus dengan bayi di tangannya. Seorang lelaki tua. Dan beberapa pria lainnya. Mereka berdiri di kejauhan. Tidak bisa mendekati Su Hien. Mereka tampak ketakutan dalam kegelapan. Orang-orang. Itu bukan pertama kalinya dia bertemu orang-orang di persidangan. Tapi itu adalah pertama kalinya dia melihat ekspresi dan reaksi realistis seperti itu. Rasanya seperti itu untuk reaksi akrab mereka. Saya pasti. Dia ingat, di masa depan, dia merasakan mata yang sama dari desa tertentu. Jadi itu saja. Dia sepertinya sudah mengerti apa tema dari tutorial ini. Tempat ini pastilah bagian dari dunia mereka yang hancur. Tidak. Lebih tepatnya, itu adalah dunia yang dekat dengan kehancuran. Permisi. Su Hien tersenyum dan mendekati penduduk desa. Penduduk desa tidak menyembunyikan respon defensif mereka terhadap Su Hien. Ketika anak itu mencoba mendekati Su Hien, sang ibu menariknya kembali. Ya ampun. Aku terluka. Karena ini adalah pertama kalinya dia melihat orang-orang begitu takut padanya. Dia tidak tahu bagaimana harus merespons. Su Hien menghela nafas sebelum melanjutkan. Saya ingin tinggal di sini selama beberapa hari sebelum pergi. Apakah ada cara saya bisa melakukan itu? Pertanyaan itu ditujukan kepada semua orang. Tetapi tidak satu pun dari mereka yang menjawab. Akan lebih baik untuk menunjukkan seseorang untuk diajak bicara. Di mana kepala desa? Seperti kepala desa, keributan muncul di antara orang-orang saat dia bertanya. Tampaknya orang-orang juga berpikir bahwa akan lebih baik untuk berbicara dengan kepala desa. Su Hien mengamati penduduk desa dalam diam. Dia yakin tentang satu hal hanya dengan mengamati mereka. Mereka tidak nyaman dengan orang luar. Bisa jadi dari pengalaman mereka. Narkoba, pembunuhan, masalah sosial yang muncul di dunia yang runtuh. Itu sama. Meskipun peradabannya berbeda, sifat manusia tidak jauh berbeda dimanapun. Kasihan, akan lebih baik untuk bekerja sama dan saling membantu di saat seperti ini. Ini adalah utopia. Siapapun bisa melukis utopia dalam pikiran mereka. Tapi itu benar-benar tidak lebih dari sekedar dunia yang ideal. Dunia seperti itu tidak akan pernah ada kecuali kejahatan dalam sifat manusia dihilangkan. Pria yang ditunggu-tunggu Su Hien akhirnya muncul. Saya kepala desa di sini. Seorang lelaki tua bungkuk berjalan ke arah Su Hien. Dengan wajah penuh pigmentasi penuaan dan mata murung. Dia adalah pria tua yang tampak lembut. Dia tidak terlihat seperti orang yang harus diwaspadai. Ku dengar kau mencariku. Apa itu? Kepala desa waspada terhadap Su Hien. Sama seperti penduduk desa lainnya. Saya baru saja lewat dan melihat sebuah desa di sini. Saya ingin tinggal selama beberapa hari. Apa itu mungkin? Kamu tidak punya motif lain. Apa? Tidak ada yang bisa diambil dari kami. Bahkan tidak setitik debu pun. Jadi pergilah. Su Hien tampaknya dianggap sebagai tamu tak diundang yang datang untuk menjarah desa. Persuasi diperlukan. Tidak, saya tidak ingin apa-apa. Saya hanya berharap untuk tempat untuk tidur. Saya membawa jatah bersama saya. Betulkah? Mata kepala desa berbinar mendengar kata jatah. Su Hien mengangguk. Menjawab. Ya, tentu saja. Saya juga bersedia membagi jatah saya. Bahkan jika monster ada di sini. Monster tidak datang ke desa kita. Seorang anak berteriak. Su Hien segera menoleh. Ibu anak itu memeluknya erat di dadanya. Kemudian, kepala desa berbicara. Jika demikian, baiklah, ada beberapa rumah kosong. Jadi Anda bisa menggunakan salah satunya. Untuk makanannya, aku akan memberikannya padamu. Terima kasih. Dia disambut dengan ucapan terima kasih. Apakah mereka juga punya masalah dengan makanan? Ada beberapa masalah parah di dunia yang hancur. Dan salah satunya adalah makanan. Di dunia di mana baik beras maupun gandum tidak dapat ditanam lagi. Makanan menjadi langka sampai pada titik ketika kanibalisme dimulai. Desa ini belum sampai pada tahap itu.
Tetapi mungkin akan segera tiba di sana karena sumber makanan yang terbatas. Tapi, Su Hien menatap anak yang berteriak tadi. Monster tidak datang. Saat Su Hien tenggelam dalam pikirannya, kepala desa berbalik dan berbicara. Ikuti aku. Akan kutunjukkan padamu sebuah rumah kosong. Terima kasih. Su Hien membungkuk dan mengikuti kepala desa. Kekhawatirannya tidak berakhir. Rumah kosong yang dibawa kepala desa adalah tenda lusuh yang bahkan tidak bisa menahan angin. Kekosongannya lebih buruk daripada apartemen semi-basement miliknya. Orang harus bertanya-tanya, bagaimana ini bisa disebut rumah? Aku tidak tahu rumah kami bisa terasa begitu mewah. Su Hien meninggalkan tasnya di tenda. Su Hien mengeluarkan roti, kacang, dendeng, air, dan lebih banyak jatah yang memenuhi kantong kecilnya. Saat Su Hien melangkah keluar, anak dari sebelumnya sudah menunggunya. Itu adalah seorang gadis kecil, sekitar 6 atau 7 tahun. Dia menatap Su Hien dengan wajah kotornya. Apakah kamu menunggu? Su Hyun membungkuk. Dia melihat bungkusan di tangan Su Hien sambil mengangguk. Kau ingin makan ini? Ya, Su Hien menawarkan sepotong roti dari bungkusan itu. Saat itulah gadis itu mengulurkan tangan. Apa yang kamu lakukan sekarang? Kepala desa meraung. Itu adalah suara yang luar biasa keras dan bernada tinggi yang berasal dari bangunan kecil. Bukankah kau berjanji padaku, jika saya memberi Anda tempat tidur, Anda akan memberi saya jatah Anda? Bukankah dia dari desamu? Su Hyeun bertanya. Tercengang. Ekspresi lembut kepala desa itu tiba-tiba berubah menjadi tatapan mengintimidasi. Apa yang dia tahu? Dia hanya tahu untuk mengisi perutnya. Dan hanya itu. Anda mungkin tidak tahu ini. Tetapi makanan setara dengan kehidupan kita di sini. Itu bukan komentar yang tidak bisa dimengerti. Tetapi, Su Hien kembali menatap gadis kecil itu. Jangan menangis. Dia menepuk kepala gadis kecil itu saat dia diam-diam terisak dan mengulurkan bungkusan itu ke arah kepala desa. Ambil. Makanan yang saya janjikan untuk diberikan kepada Anda ada di sini. Jangan terlalu kesal dengan ini. Ini semua untuk penduduk desa. Kepala desa mendatangi Su Hien dan mengambilnya. Matanya menjadi besar saat dia memverifikasi isinya. Su Hien benci melihatnya. Dan bukan hanya karena kata-kata penjaga gerbang. Dia tampak acuh tak acuh. Setidaknya terhadap perasaan orang lain. Tolong pergi. Kepala desa pergi. Membuat beberapa batuk yang berlebihan. Gadis kecil itu segera menangis. Saat itu, ibunya berjalan cepat. Jangan membenci kepala desa. Dia sepertinya telah mendengar percakapan mereka sebelumnya saat mencari putrinya. Sang ibu melihat ke arah di mana kepala desa pergi dan berkata, ini cukup melelahkan baginya. Dia bekerja keras untuk desa ini sepanjang hidupnya. Dan saya yakin dia memiliki sesuatu yang lain dalam pikirannya. Maksudmu dia begitu sibuk sehingga dia tidak bisa berbagi sepotong roti? Ya, saya tidak. Kami percaya begitu. Suaranya bergetar di akhir. Mungkin ada hal lain yang membuatnya ragu saat mengatakan itu. Apa itu? Apa arti kepala desa bagi mereka? Pikiran itu tidak bertahan lama. Su Hien mengeluarkan sepotong roti dan menyerahkannya kepada gadis kecil yang sepertinya tidak berhenti menangis. Di sini, ibu anak itu kaget. Apakah ini baik-baik saja? Bagaimana jika kepala desa mengetahui? Jangan khawatir. Saya mengeluarkannya dari jatah saya sendiri. Jadi kepala desa tidak bisa mengatakan apa-apa tentang itu. Tetapi tetap saja, jika Anda masih merasa tidak nyaman, Anda bisa menerimanya. Kepala desa tidak mungkin mengatakan apa-apa jika orang dewasa menerima ini, kan? Apakah diberikan kepada anak atau ibu? Gadis kecil itu tetap bisa memakannya. Su Hien memaksakan sepotong roti ke tangannya. Su Hien menepuk kepala gadis kecil itu lagi dan berdiri. Saat dia berjalan di sekitar desa, Su Hien menatap ibu yang mengomel putrinya. Rasanya agak aneh. Penduduk desa sangat percaya pada kepala mereka.
Tetapi dia merasakan perasaan lain selain kepercayaan dari matanya. Itu tidak lain adalah rasa takut. Kepala desa merasa hampir seperti tulang ikan tersangkut di tenggorokannya. Saya perlu memverifikasinya. Lindungi desa dan bertahan hidup. Subjek persidangan masih kabur tentang apa yang seharusnya dia lindungi dari desa dan apa yang dia harus bertahan hidup. Ada perbedaan pendapat tentang orang desa dengan mereka yang ditemui dari persidangan. Beberapa mengatakan bahwa itu seperti program yang dibuat untuk setiap lantai percobaan. Seperti karakter non-pemain NPC. Alasannya adalah ketika mereka mencoba percobaan lagi setelah gagal, orang-orang tidak dapat mengingatnya. Beberapa yang lain mengatakan bahwa mereka mungkin adalah orang-orang nyata yang hidup di dunia lain. Alasan mereka adalah bahwa penampilan dan pola pikir tidak terlihat seperti dibuat dari sebuah program. Memang, Su Hien berpikir sambil melihat sekeliling desa. Saya belum yakin. Apakah ekspresi, pembicaraan, gaya hidup, dan peradaban penduduk desa semuanya dibuat-buat? Atau mungkinkah mereka benar-benar manusia yang hidup? Tidak ada yang bisa dikonfirmasi. Tapi Su Hien yakin akan satu hal. Mereka, paling tidak, bereaksi berdasarkan pikiran dan emosi mereka. Jadi, dia harus memperlakukan mereka sama seperti manusia. Su Hien mencoba mencari tahu tentang kepala desa. Orang macam apa dia? Bagaimana dia menjalani hidupnya? Tetapi tanggapan semua orang terhadap pertanyaan itu dingin. Kenapa kamu menanyakan itu? Kamu punya sesuatu di lengan bajumu, kan? Jangan berani-beraninya kamu menyakiti kepala desa kami. Kalau tidak aku akan. Reaksi penuh. Namun demikian, Su Hien dapat mendengar cerita kasar ketika dia mendekati seorang wanita parubaya yang tampak ringan. Tolong mengerti, kami bereaksi seperti ini karena desa kami sering dijarah oleh orang luar. Meskipun saya tidak tahu apa yang dipikirkan kepala desa, kami merasa tidak nyaman menerima orang luar. Dia mengharapkan itu. Desa yang lemah hanya akan dijarah di dunia ini. Tapi Su Hien ingin tahu tentang hal lain. Mengapa semua orang sangat mempercayai kepala desa? Itu karena kepala desa adalah pahlawan bagi penduduk desa. Mata Su Hien menggeliat mendengar jawabannya. Itu adalah kata yang sangat familiar sehingga terasa menjengkelkan. Pahlawan, orang tua itu. Su Hien bertanya tentang detailnya. Dia ingin tahu apa yang terjadi hingga membuat semua orang di sini menganggapnya sebagai pahlawan. Ah, aku tidak tahu. Saya hanya bisa memberitahu Anda sebanyak ini. Bahkan wanita yang kurang waspada terhadap Su Hien menggelengkan kepalanya dan berbalik. Pikiran Su Hien menjadi rumit. Pahlawan. Ada beberapa hal yang dia yakini jika kepala desa dipanggil dengan gelar itu. Kepala desa menyelamatkan penduduk desa. Dan itu pasti melalui metode ekstrim. Dia sepertinya bukan orang seperti itu. Itu adalah sesuatu yang akan dia ketahui tanpa peringatan penjaga gerbang. Saat dia masuk lebih dalam ke pikirannya, pikiran Su Hien menjadi lebih rumit. Entah peringatan penjaga gerbang salah. Atau penduduk desa buta. Itu salah satu atau yang lain. Dan Su Hien bertaruh pada yang terakhir. Su Hien telah mengamati desa untuk sementara waktu. Tidak lama kemudian dia mulai memperluas area pencariannya. Tidak ada lagi yang bisa dia tangkap dari penduduk desa. Mereka pasti bersama kepala desa. Dia hanya bisa menemukan informasi baru sendiri. Pertama, aku harus mencari tahu. Dari apa dia harus melindungi desa? Dia membutuhkan jawaban untuk itu. Tapi saat dia meninggalkan pintu masuk desa, bau yang kuat Mi Su Hien. Bau yang familiar. Tidak mungkin. Begitu dia menciumnya, wajah Su Hien meringis. Su Hien melihat sekelilingnya. Dan keraguan itu segera menjadi kebenaran. Sial, Su Hien telah melihat sisi buruk pria untuk waktu yang lama. Saat dunia runtuh, dia mengetahui bahwa bahkan orang baik pun akan berubah menjadi jahat. Dan bau mereka adalah buktinya. Hati-hati dengan kepala desa. Dia membutuhkan sedikit lebih banyak verifikasi. Entah bagaimana,
Mata Su Hien menyipit pada sumber bau itu. Saya harus lebih tegas dari ini. Babak 7 malam berlalu. Dan langit pagi datang. Kepala desa datang mencari Su Hien. Memanggilnya di depan tenda. Kau di. Tidak ada jawaban. Setelah dia memanggil beberapa kali lagi tanpa mendengar jawaban apapun. Kepala desa membuka pintu dan masuk. Sampai kapan kamu akan? Oh. Itu kosong di dalam. Dia melihat sekeliling tenda dan keluar. Ada perasaan gelisah yang samar-samar. Kemana dia pergi? Dia pasti mengatakan dia sedang mencari tempat untuk beristirahat. Kepala desa keluar dari tenda dan melihat sekeliling desa. Kepala desa, kemana tujuanmu? Salah satu penduduk desa mendekatinya. Kepala desa menjawabnya. Masih melihat sekeliling. Saya mencari orang luar yang datang kemarin. Apakah Anda melihatnya? Tidak. Saya tidak melakukannya. Tentang apa ini? Dia menghilang tiba-tiba. Saya khawatir dia mungkin merencanakan sesuatu di desa. Kekhawatiran ketua bukan hanya dirinya sendiri. Penjarahan oleh orang luar cukup sering terjadi di desa tersebut. Banyak yang datang sebagai tamu seperti Su Hien tetapi menjarah desa sepanjang malam. Tidak mungkin. Set, pelankan suaramu. Bukankah saya mengatakan bahwa kita tidak dapat menahannya? Tapi meski begitu, tidur saja dan tetap tenang. Mengerti? Ya. Kepala desa memandang tidak setuju pada pria yang menundukkan kepalanya. Benar, pikirnya. Kami tidak bisa menahannya. Kepala desa melihat botol kecil yang dia pegang di tangannya. Itu adalah obat kuat yang bisa membuat seseorang tidur selama lebih dari 10 hari. Memang, kepala desa lapar akan makanan yang dimiliki Su Hien. Dan yang tertidur adalah kepala desa melihat sekeliling desa dengan cepat. Pada saat itu, seorang wanita mendekati kepala suku. Kepala desa. Kepala desa. Wanita yang sedang berlari pontang-panting berhenti di depannya. Dia mengambil beberapa saat untuk mengatur napas. Apa itu? Di distrik perbelanjaan desa. Mata kepala desa melebar saat dia mendengarkan. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan berjalan menuju distrik perbelanjaan. Itu adalah distrik pusat yang digunakan pedagang sebagai pasar sebelum dunia runtuh. Penduduk desa berkerumun di sekitar daerah itu. Apa ini? Raungan kepala desa menarik perhatian semua orang. Ketakutan dan kegelisahan terlihat di wajah mereka. Kepala desa menerobos kerumunan besar dan menemukan Su Hien di antara mereka. Su Hien mengangkat tangannya. Menyapa kepala desa. Apakah kamu baru saja tiba? Aku bertanya apa ini? Dengan itu, mungkin. Mencolek Su Hien menyodok kepala ular raksasa yang diletakkan di sampingnya. Apakah maksudmu ini? Kepala desa tidak menjawab. Pikiran kepala desa menjadi rumit. Bertanya-tanya tentang apa itu semua. Su Hien berbicara lagi sambil tersenyum. Kenapa kamu sangat marah? Saya merawat monster yang tersembunyi di ruang bawah tanah. Opo-opo, itu tidak pantas. Titik, itu tidak perlu. Ya, monster itu melindungi desa kita. Memang, senyum meninggalkan wajah Su Hien. Mengapa kamu berpikir bahwa itu melindungimu? Itu bukan pikiran, tapi kebenaran. Dan untuk itu, Su Hien memandang penduduk desa dan bertanya, apakah kamu membuat pengorbanan manusia satu persatu? Mata kepala desa melebar mendengar pertanyaannya. Dia sangat terkejut sehingga dia mundur beberapa langkah, sebelum menggertakkan giginya dan bertanya. Bagaimana kamu tahu? Itu adalah rahasia desa. Lebih tepatnya, itu adalah sesuatu yang Su Hien tidak boleh tahu. Dari sudut pandang kepala, tidak dapat dimengerti bahwa dia memenggal kepala binatang itu. Aku tahu sedikit tentang monster ini. Kepala ular raksasa itu berdiameter sekitar 1 meter. Su Hien tahu namanya. Itu disebut ular pemangsa. Kecuali saat makan. Ia malas dan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk tidur. Begitu nama monster itu diucapkan, wajah semua orang, termasuk kepala desa, tampak menegang. Bahkan, mereka tidak tahu nama monster itu. Ia tidak peduli dengan hal lain selain memuaskan perutnya. Ia mencari tempat berburu dan, sampai ia pergi,
menandai wilayahnya sendiri sehingga monster yang lebih lemah bahkan tidak bisa mendekat. Berhenti. Hentikan. Kepala desa panik saat Su Hien berbicara seolah dia tahu segalanya. Tubuhnya yang tidak nyaman berjalan menuju Su Hien. Namun, Su Hien melanjutkan. Akhirnya, kamu harus terus memberinya makan. Dengan begitu, ia tidak akan lari. Tapi kau tahu apa yang lucu? Aku bilang hentikan. Binatang buas ini tidak melihat orang yang memberinya makan sebagai mangsanya. Itu dia. Kebenaran yang tidak ingin dia ketahui. Kata-katanya menimbulkan keributan yang cukup besar. Apakah itu kebenaran? Dia bilang begitu. Jadi, kalau begitu, kepala desa membuat kita. Tunggu. Monster itu bahkan tidak mencoba memakan kepala suku, kan? Apa yang sebenarnya terjadi? Inilah yang terjadi. Suatu hari, kepala desa membawa ular pemangsa dan berkata, dengarkan aku. Jika kita membiarkannya tetap di sini, itu akan membuat kita tetap aman. Tapi ada syarat untuk itu. Binatang buas ini hanya akan kenyang jika memakan manusia setiap 3 hari. Jika kita ingin hidup, kita harus membuat pengorbanan manusia setiap 3 hari. Mari kita menggambar banyak, dan aku akan menjadi persembahan pertama. Kepala desa mengklaim dirinya sebagai persembahan pertama. Tetapi ular pemangsa tidak memakannya. Mereka tidak punya pilihan selain menawarkan orang lain. Kamu tampaknya telah mengambil orang lain sebagai persembahan sebelum membawanya ke sini. Kata Su Hien setelah dia mendengarkan penduduk desa dengan mata menghina. Kamu bajingan. Kebohongan. Itu semua bohong. Kepala desa berteriak dengan marah. Ketidakpercayaan tumbuh di mata penduduk desa. Kepala desa tidak pernah dipandang seperti ini seumur hidupnya. Terima kasih, kepala desa. Berkat Anda desa kami bisa bertahan, kata seseorang. Berkat kamu akhirnya kami bisa tidur nyenyak. Anda adalah pahlawan desa kami. Kepala desa. Di antara mereka ada orang-orang yang melakukan pengorbanan yang tak terelakkan. Anakku. Bukan anakku. Kepala desa. Tolong. Itu tidak bisa dihindari. Tolong mengerti. Kepala desa. Kepala desa. Itu. Orang jahat. Dia menipu kita. Tunggu. Jangan tertipu oleh orang luar. Tidak. Kami tertipu. Aku bertanya-tanya mengapa monster itu tidak memakan kepala desa. Tenang dan. Dia menjadikan suamiku makanan monster itu. Mengapa dia melakukan itu? Mengapa? Penduduk desa marah. Kata-kata Su Hien cukup bisa dipercaya. Tanpa pengetahuannya tentang kebiasaan ular pemangsa, mereka tidak akan pernah tahu. Namun demikian, beberapa orang masih percaya pada kepala desa. Anakku. Anakku. Ya ampun. Astaga. Max. Max. Su Hien menyaksikan mereka berkabung dengan keras. Pengorbanan yang tak terhindarkan. Harus bertahan. Ada orang-orang yang memiliki kebencian terpendam pada kata-kata itu. Menyelamatkan desa. Bertahan hidup. Bertahan dari apa? Pertanyaan sudah dijawab oleh penjaga gerbang. Kepala desa tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dari sekarang. Menginjak Su Hien menginjak tanah. Sihir yang terakumulasi di kakinya menyebar ke tanah. Keributan berhenti dalam sekejap. Semuanya. Tolong jawab. Kesunyian. Anda dapat memutuskan deposisi untuk kepala desa Anda. Kamu bisa menunggu sampai dia menjadi mangsa monster itu. Atau, mata Su Hien bertemu dengan kepala suku. Orang udik. Kepala desa yang menakutkan kehilangan semua kekuatan dan menjatuhkan diri ke tanah. Semua orang akan menelepon. Tiba-tiba muncul seorang pemuda. Bukankah terlalu berlebihan untuk meminta kami membuat keputusan setelah kamu membunuh monster itu? Kami mungkin sekarat sekarang karena kamu. Pemuda itu gemetar. Dia adalah seorang pengecut. Bahkan jika dia sendiri adalah seorang pengecut, semua orang akan sama. Pemimpin itu, bisa dikatakan, adalah kejahatan yang sangat dibutuhkan. Meskipun dia tanpa malu mengorbankan orang lain untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Terbukti bahwa perannya berkontribusi pada keselamatan desa. Jadi,
Apakah kamu akan menunggu sampai dia menjadi mangsa monster lain? Itu juga. Ada satu hal lagi yang tidak kamu sadari. Apalagi yang tidak kita ketahui. Ular pemangsa bertelur sekitar 6 hingga 8 telur sekali seperempat. Penduduk desa bukan satu-satunya yang terkejut dengan kata-kata Su Hien. Mata kepala desa melebar sekali lagi pada fakta ini. Jika kamu terus mempersembahkan korban manusia setiap 3 hari, jumlahnya akan meningkat setiap kali. Disinilah masalahnya. Su Hien bertanya, melihat sekeliling. Berapa lama waktu yang dibutuhkan semua orang di sini untuk berakhir di perut ular? Penduduk desa tetap diam. Mereka memiliki cukup banyak orang, meskipun hanya sebuah desa. Tetapi bagaimana jika jumlah orang yang mereka korbankan meningkat secara eksponensial? Itu tidak akan lama. Kesunyian. Tidak perlu tahu pasti. Anda bisa menebak secara kasar. Jika Anda perlu verifikasi, saya bisa menunjukkan telur di ruang bawah tanah. Putus asa. Pikiran untuk bisa hidup sedikit lebih lama sebenarnya adalah jalan pintas menuju kematian. Bayangan gelap muncul di semua wajah mereka. Kehilangan sedikit pun harapan. Ada metode. Jauh. Apa itu? Penduduk desa menajamkan telinga mereka. Mereka mengira semua harapan telah hilang. Tetapi apakah benar-benar ada metode? Karena mereka membutuhkan penjelasan yang lebih rinci. Su Hien memiliki lebih banyak hal untuk dikatakan. Ada cara bagi setiap orang untuk hidup. Su Hien berbicara, melihat penduduk desa yang mengelilinginya. Maukah kamu mendengarkanku? Penduduk desa membuat keputusan tentang kepala desa. Kematian. Tidak ada cara lain untuk membalas tindakannya karena membodohi penduduk desa. Dia sudah menawarkan penduduk desa kepada ular pemangsa sebagai mangsa. Kepala desa, yang tidak tahan dengan cambuk dan pukulan, berteriak dengan marah. Kalian banyak yang tertipu. Kalian semua ditipu olehnya. Beberapa terguncang oleh teriakannya. Memang benar bahwa kepala desa telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk desa. Dan Su Hien adalah orang luar yang baru tiba kemarin. Kemarahan penduduk desa yang keluarganya menjadi mangsa ular pemangsa itu tak mudah tergoyahkan oleh permainannya. Su Hien membawa 6 penduduk desa muda yang kuat ke ruang bawah tanah. Apa yang terjadi di sini? Salah satu dari mereka menenangkan lengannya yang menggigil. Ular pemangsa tinggal di ruang bawah tanah desa, yang terhubung dengan rumah kepala desa. Meskipun Su Hien membunuhnya, para pemuda itu tidak ingin masuk setelah mengetahui kebenarannya. Bukankah kamu mengatakan bahwa ada cara bagi semua orang untuk hidup? Apakah metodenya ada di sini? Ya. Ruang bawah tanah itu gelap dan lembab. Saat mereka mengikuti tangga, mereka tiba di sebuah gua besar. Suara sesuatu yang merangkak bisa terdengar. Pekik, pekik. Mata mereka berkilauan dalam kegelapan. Para pemuda yang mengikuti Su Hien mundur dengan heran. Monster. Monster-monster itu adalah bayi dari predator snake. Itu total 6. Su Hien menganggukkan kepalanya setelah menghitung jumlah mereka. Untungnya, mereka semua telah menetas. Ular itu memiliki ukuran tubuh jantan dewasa. Meskipun mereka masih muda, mereka masih 2 kali ukuran anaconda. Masa pertumbuhan mereka akan berakhir dalam beberapa bulan. Ular pemangsa dewasa biasanya tidur nyenyak selama sehari setelah makan. Sebaliknya, ular akan makan lebih banyak dari itu. Berderak ke-6 ular itu menunjukkan gigi mereka saat mereka mendekati Su Hien, yang memimpin. Meskipun mereka lebih kecil dari orang dewasa, tubuh mereka masih jauh lebih besar dari manusia. Karenanya, para pemuda diintimidasi oleh mereka. Tetapi, tutup mulutmu. Krik, krik. Su Hien berbicara lagi. Berjalan menuju ular. Tutup mulutmu. Gua yang luas itu bergetar. Tidak hanya para pemuda, tetapi juga ular-ular yang menghadap mereka berantakan. Sepasang mata yang dipenuhi sihir menatap ular-ular itu. Snakelets ketakutan dan meringkuk di mata Su Hien. Para pemuda yang mengawasi Su Hien melihatnya sekali lagi sebagai monster.
Apa itu? Aku tahu dia tidak normal ketika dia membunuh monster itu. Apakah dia manusia? Seorang manusia yang mengalahkan monster dengan matanya sendiri. Itu tidak mungkin. Hanya satu dari ular kecil itu yang bisa mengubah desa menjadi tidak ada apa-apanya. Ular pemangsa adalah monster dengan kapasitas itu. Kak, kenapa kamu menunjukkannya kepada kami? Tidak mungkin. Ketidakpercayaan ada di mata mereka. Mereka berpikir bahwa Su Hien mungkin melemparkan mereka untuk memberi makan ular-ular itu. Ketakutan membuat mereka tidak bisa berpikir. Apa yang kalian pikirkan? Su Hien menggelengkan kepalanya dan berbicara sambil menatap para pemuda itu. Kami akan melatih mereka mulai sekarang. Apa? Apa maksudmu? Melatih mereka. Su Hien mulai menjelaskan kepada mereka karena mereka terlihat bingung. Saya telah menjelaskan kepada Anda bahwa kebiasaan ular pemangsa adalah mereka tidur nyenyak setelah makan dan tidak memangsa orang yang memberi mereka makan. Benar. Kebiasaan itu untuk ular predator normal. Meskipun mereka memiliki kebiasaan yang sama, ular memiliki satu kebiasaan lagi. Itu normal. Tidak jauh berbeda dengan binatang. Tidak mungkin. Mereka pasti mengerti setelah mendengarkan penjelasan ini. Su Hien mengangguk pada kecurigaan pria itu. Benar, mereka akan menganggap orang yang memberi mereka makan seperti ibu mereka. Jadi mereka harus melatih ular pemangsa. Itulah yang Su Hien sarankan. Di era ini, monster jahat dan predator bagi manusia. Itu tidak masuk akal untuk berpikir menjinakkan mereka. Menjinakkan orang-orang ini. Berarti penduduk desa akan sekali lagi. Mengapa kamu berpikir bahwa makanannya harus manusia? Apa? Apakah tidak ada makanan untuk mereka di luar desa? Di luar desa, mereka menunjukkan wajah yang tidak bisa dipahami. Su Hien mengangguk ke arah binatang bertanduk hijau itu. Mereka memakan manusia. Tetapi tidak ada aturan bahwa mereka tidak boleh memakan monster lain. Apakah kamu menyarankan untuk memberi mereka makan monster di luar desa? Tidak mungkin. Bagaimana kita bisa? Siapa yang memintamu untuk menangkap monster-monster itu? Apa? Su Hien dihadapkan dengan ekspresi bingung. Su Hien menghela nafas panjang. Dia hanya memilih orang-orang yang paling kuat dari desa. Tetapi mereka memiliki lebih banyak ketakutan daripada yang dia kira. Aku akan menangkap monster itu. Kalian hanya perlu memberi mereka makan untuk ular. Ada alasan mengapa ular pemangsa melahirkan anak ular di awal percobaan. Su Hien memanfaatkannya untuk lulus persidangan. Percobaan kadang-kadang memberikan misi yang sangat sulit. Cobaan ini bisa dikatakan bertema pengabdian tanpa akhir. Meminta untuk menyelamatkan desa tanpa pamrih bukanlah misi yang bermasalah bagi Su Hien. Ini aku. Meskipun mungkin terasa relatif mudah. Seiring berjalannya waktu, itu menjadi lebih konyol. Bagaimana jika dia tidak tahu tentang ular pemangsa? Apa yang akan terjadi jika dia tidak mengindahkan nasihat penjaga gerbang dan mempercayai kepala desa? Dia akan jatuh ke dalam perangkap yang dibuat oleh kepala suku tanpa mendapat petunjuk dan akan dikirim sebagai mangsa ular pemangsa. Tercapai. 30%. Apakah Anda akan menyelesaikan uji coba? Ini adalah pesan yang muncul di benaknya ketika dia membunuh ular pemangsa dan menyarankan untuk membunuh kepala desa. Mereka adalah gaya pesan yang berbeda. Itu tidak mengatakan bahwa persidangan telah berakhir, tetapi malah memberinya pilihan untuk mengakhirinya sendiri. Dia telah mengalami jenis cobaan ini di kehidupan masa lalunya. Ada saat-saat di mana Anda dapat memilih kapan harus menyelesaikan uji coba. Apakah berurusan dengan kepala desa dan ular pemangsa adalah persyaratan minimum untuk dibersihkan? Persidangan itu tampak lebih tidak bertanggung jawab daripada yang dia bayangkan. Saya tidak bisa memperlakukan apa yang telah saya lakukan sejauh menyelamatkan desa. Desa itu hampir berakhir ketika kepala suku meninggal dan mereka kehilangan perlindungan dari ular pemangsa. Terbukti bahwa mereka akan segera diserang oleh monster. Meskipun dia tidak tahu kapan itu akan terjadi, dia tahu setidaknya bahwa itu tidak akan terjadi di masa depan yang jauh.
30% tercapai pasti berarti desa itu masih belum sepenuhnya aman. Mulai sekarang, Su Hien harus menemukan cara untuk melindungi desa dan meningkatkan tingkat pencapaiannya. Itu adalah angsuran ular yang disengaja. Poin kuncinya adalah bagaimana dia memanfaatkan angsuran itu. Tidak mungkin menyelesaikan misi tanpa mengetahui kebiasaan ular pemangsa. Su Hien sampai pada kesimpulan itu. Itu terlihat jelas setiap saat. Tetapi uji coba level 10 tidak hanya membutuhkan kekuatan seseorang. Ketika cobaan semakin sulit, mereka membutuhkan sesuatu yang lebih. Saat itu sore hari. Namun demikian, awan gelap membawa kegelapan total di langit. Su Hien akrab dengan dunia ini, yang bahkan tidak bisa melihat senja. Sudah lama sejak aku melakukan babysitter. Su Hien bergumam setelah keluar dari desa. Wilayah ular pemangsa telah dipertahankan selama sebulan. Ular pemangsa menandai wilayahnya dengan cairan tubuh yang dikeluarkan dari mulutnya. Dan bau yang tidak sedap membuat monster yang lebih lemah menjauh. Menurut penduduk desa, wilayah itu hanya akan bertahan selama 15 hari. Dia harus melatih mereka dalam periode itu. 6 ular. 1 ular per hari. Dia harus mengisi perut 6 ular. Aku harus bekerja keras untuk beberapa waktu. Langkah. Langkah. Su Hien menghentikan langkahnya dan mengamati sekeliling. Tidak. Tidak perlu. Gur. Begitu dia melangkah keluar dari wilayah itu, dia mendeteksi beberapa tanda monster. Ini tidak mengganggu seperti yang diharapkan. Dia tidak perlu mencari monster. Mereka mengintai di sekitar wilayah ular pemangsa. Menargetkan orang-orang yang keluar dari desa. Di sini. Mangsamu ada di sini. Kamu menggunakan skill layup. Tidak termasuk objek yang ditargetkan. Musuh di sekitarnya menganggapmu sebagai musuh. Kia. Menginjak. Menginjak. Monster yang mengeluarkan air liur saat Su Hien datang bergegas ke arah mereka. Dentang. Dentang. Su Hien meraih pedang dan tombak di tangannya. Dan pada saat yang sama, Su Hien melompat ke depan. Ses. Rip. Tubuh monster dengan wajah serigala besar terpotong setengah. Setelah menghindari monster yang akan datang dengan leap, dia melompat sekali lagi di udara. Dia melompat 2 kali secara total. Saat kemampuan skill meningkat, berapa kali dia bisa menggunakan skill juga meningkat. Simpai Su Hien melihat ke bawah saat dia melompat tinggi di udara. Dia tetap pada targetnya. Paang. Swoosh. Su Hien membungkukkan tubuhnya menjadi busur dan melemparkan tombaknya. Plat. Hati monster laba-laba raksasa itu hancur. Su Hien pertama kali menyelesaikan monster paling rumit, yang mengeluarkan racun. Uong. Monster berikutnya yang berlari adalah monster tipe goblin tembus pandang tanpa bentuk. Itu mengayunkan tubuh Su Hien dan memancarkan energi gelap. Itu adalah energi yang membuat daging manusia menua dan membusuk. Suara mendesing saat itu. Ujung pedang Su Hien dilalap api biru. Keterampilan api digunakan. Wah. Memotong. Pedang Su Hien tidak hanya memotong energi gelap, tetapi juga menebas goblin tak berbentuk. Su Hien, yang melompat tinggi di udara, kembali ke tanah. Monster-monster itu ragu-ragu. Mereka fokus pada nyala api, yang menelan pedang. Su Hien secara naluriah merasakan bahwa kobaran api lebih berbahaya dari apapun. Pada saat itulah monster takut pada Su Hien. Kemana tujuanmu? Keterampilan provokasi digunakan. Sekali lagi, Su Hien membuat monster itu berbalik. Aku akan sedih. Api. Su Hien mendapatkan hadiah itu di lantai 8. Su Hien memilih untuk tidak belajar terlalu banyak keterampilan. Jika keterampilan tidak digunakan pada waktu dan tempat yang tepat, dia berpikir bahwa tidak ada gunanya mendapatkannya juga. Karena itu, Su Hien memilih untuk fokus mempelajari keterampilan yang paling berguna. Lompatan dan provokasi adalah keterampilan yang paling sering digunakan oleh kebangkitan magis dan juga terbukti efektif. Dan di antara mereka, Flame adalah keterampilan yang disukai Su Hien yang pemilih. Api. Tingkat sihir. 4. Tingkat 1. Kemampuan. 15,5%.
Api suci yang membakar sihir. Ini menimbulkan luka fatal pada musuh tipe gelap dan kekuatannya ditentukan oleh level sihir. Itu adalah keterampilan yang bergantung pada level pertama. Dia menyukai bagian ini. Keterampilan yang bergantung pada level, seperti keterampilan transfigurasi, lebih efisien. Secara khusus, banyak monster tipe gelap cukup rumit. Ada beberapa musuh dalam bentuk jiwa yang tidak akan terluka oleh serangan fisik. Ini tentu saja keterampilan terbaik dalam hal kekuatan. Penilaian Suhien tentang Flame cukup murah hati. Di antara semua keterampilan terbaik yang pernah dilihat Suhien, memberikan keterampilan api evaluasi yang begitu tinggi berarti itu cukup luar biasa. Selain konsumsi sihir yang tinggi, ia juga memiliki tekanan yang cukup berat pada kesehatan. Itu adalah keterampilan yang terlalu berlebihan untuk digunakan pada monster kecil. Namun demikian, Suhien menggunakan Flame hanya untuk satu alasan. Kapan lagi saya bisa meningkatkan kemampuan saya selain saat ini? Kekuatan keterampilan diklasifikasikan ke dalam dua kategori. Pertama, persyaratan paling dasar dari sebuah keterampilan adalah tingkat sihirnya. Yang kedua adalah kemampuannya. Jadi, terlepas dari seberapa tinggi tingkat keterampilannya, jika kemampuannya sedikit, seseorang tidak akan dapat menggunakannya secara maksimal. Dalam hal ini, bukanlah ide yang buruk untuk menggunakan percobaan ini untuk meningkatkan kemampuan skill Suhien. Bakar. Bakar. Saat dia melihat mayat monster di sekitarnya terbakar, dia menghela nafas kelelahan. Kemampuan skill Flame telah meningkat. Itu sama dengan skill provokasi. Tidak ada yang lebih baik dari pertempuran nyata untuk meningkatkan kemampuan keterampilan. Monster tempat aku bisa menggunakan skill transfigurasi. Suhien mendecakkan lidahnya saat dia melihat mayat-mayat tergeletak di tanah. Tidak di sini. Lantai 10. Terlepas dari betapa sulitnya itu, persidangan tidak akan mengatur monster yang tidak mungkin dihadapi oleh para awaken. Akan mengejutkan melihat monster dengan kaliber yang lebih tinggi daripada ular pemangsa. Yah, jika monster yang lebih tangguh dari ular pemangsa muncul, misinya tidak akan valid. Wilayah ular pemangsa menciptakan penghalang bagi monster lain. Jika ada monster yang lebih kuat, desa itu akan hancur lebih awal. Ini seharusnya cukup. Dia memiliki mayat yang cukup untuk memberi makan ular. Sisanya diburu untuk meningkatkan kemampuan skill Suhien. Suhien mengeluarkan 6 pemuda yang seharusnya memberi makan ular. Semua ini. Apakah kamu menangkap semua ini? Keenam pemuda itu menatap Suhien dengan lelah. Ada tubuh yang tak terhitung jumlahnya. Sebagian besar dari mereka berwarna hitam seolah-olah mereka telah mati terbakar. Seret mayat-mayat itu ke sana ke kereta. Mereka harus menopang ular-ular itu selama beberapa hari. Ya. Apa yang ingin dilakukan oleh dermawan kita? Apakah Anda akan segera kembali bersama kami? Dermawan. Mata Suhien menyipit pada judul yang canggung dan memberatkan. Aku akan menyusul sebentar lagi. Kenapa kamu tidak pergi bersama kami? Tepat sekali. Ayo pergi bersama. Waktu makan juga sudah selesai. Sepertinya mereka khawatir Suhien akan menghilang tanpa jejak. Meskipun Suhien adalah orang yang canggung dan asing pada awalnya, dia sekarang satu-satunya orang yang bisa mereka andalkan. Suhien menyadari kekhawatiran mereka. Tapi sebelum itu, ada sesuatu yang harus dia lakukan. Snakelet membutuhkan waktu untuk menandai wilayah mereka. Tidak peduli seberapa makan dan kembungnya mereka. Itu akan memakan waktu sekitar 1 bulan. Jadi, di bulan mendatang, wajah para pemuda itu menjadi pucat mendengar kata-kata Suhien. Kata-kata Suhien berarti bahwa di bulan berikutnya, desa tidak akan aman dari monster di luar. Mereka tidak mengetahuinya, tapi itu adalah bagian dari percobaan yang diberikan kepada Suhien. Aku akan melindungi desa untuk bulan depan. Apa? Tanya salah satu pria itu. Secara pribadi. Oleh dermawan. Tanya yang lain. Tapi kenapa? Itu seharusnya menjadi masalah yang membahagiakan.
Tetapi mereka tidak dapat membuat diri mereka merasa seperti itu. Pertanyaan mengapa datang secara alami. Mengapa Su Hien ingin membantu mereka seperti ini? Itu adalah hubungan yang terlalu sepihak. Dan jika Anda tidak bodoh, Anda akan tahu bahwa perbuatan baik sepihak tanpa alasan bukanlah sesuatu yang dapat Anda temukan dengan mudah. Namun, keraguan seperti itu dari para pemuda tidak menjadi masalah bagi Su Hien. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, Su Hien hanya akan mengambil satu tindakan. Pokoknya, aku akan menangkap semua monster di sekitar desa. Jadi jangan khawatir. Kembali saja ke desa. Aku juga akan kembali sebelum matahari terbenam. Para pemuda tidak punya pilihan selain menganggukkan kepala, meninggalkan Su Hien di tempat itu. Ini tepat untuk melatih kemampuan skillku. Lindungi desa. Tingkatkan kemahiran keterampilanku. Bunuh 2 burung dengan 1 batu. Setelah beberapa saat istirahat, Su Hien berkeliaran di sekitar desa dan mulai memanggil monster. Begitu saja. Sepanjang hari, Su Hien menangkap monster lagi dan lagi. Babak 8 waktu berlalu dengan cepat. Untungnya, desa itu dikenal sebagai zona aman. Jadi Su Hien bisa datang dan pergi antara dunia nyata dan desa. Kadang-kadang, Su Hien akan kembali ke dunia nyata untuk menghubungi Shin Suyong dan kemudian kembali ke desa untuk mengulang perburuannya. Sikap penduduk desa terhadap Su Hien juga telah berubah. Pada awalnya, tatapan mereka ke arah Su Hien penuh dengan kecurigaan. Mereka mengira dia mungkin mendekati desa dengan motif tersembunyi. Namun, kecurigaan mereka hilang seiring berjalannya waktu. Mungkin, seperti yang dikatakan Su Hien, mereka bisa melihat bahwa ular-ular itu menjadi lebih jinak. Snakelets tumbuh dari hari ke hari. Para pemuda itu mulai melatih mereka dengan berbagai cara sesuai dengan kata-kata Su Hien. Pada suatu malam, Su Hien menyelesaikan perburuannya dan kembali ke desa. Kemahiran keterampilannya berkembang dengan mantap. Prestasi. 65% Su Hien puas setelah memeriksa prestasinya. Seperti yang diharapkan, menjinakkan ular adalah jawabannya. Saat Snakelets tumbuh, persentase pencapaiannya meningkat. Peningkatan prestasi yang stabil juga merupakan bukti bahwa Su Hien berada di jalur yang benar. Kegagalan Su Hien kembali ke rumah tendanya yang lusuh dan berbaring di lantai yang keras. Dia kelelahan. Setelah melawan monster sepanjang hari, tubuhnya terasa kehabisan tenaga. Baru-baru ini, dia merasa seperti kembali ke masa lalu. Mungkin karena langit itu. Tempat ini sangat mirip dengan dunia tempat dia tinggal. Dunia yang hancur. Orang-orang yang cemas. Langit dan bumi yang hitam dan mati. Itu penuh dengan monster di luar desa. Itu mungkin telah diatur sedemikian rupa agar sesuai dengan panggung lantai 10. Karena tidak ada monster di atas level tertentu. Aku akan tidur dan mulai lagi besok. Saat Su Hien hendak menutup matanya, dia mendengar suara gemerisik. Dia merasakan kehadiran di luar rumah tenda. Itu adalah kehadiran yang sangat kecil. Menyeret tubuhnya yang lelah, Su Hien berdiri dari tempatnya. Dia berjalan menuju pintu dan melihat wajah yang dikenalnya di luar. Anak. Higgs. Itu adalah anak berusia 6 atau 7 tahun yang sama yang dia lihat beberapa hari yang lalu. Anak yang datang untuk mencari Su Hien tampak sangat takut sehingga dia menutupi dirinya di balik pohon di kejauhan. Melihat anak yang setengah tertutup, Su Hien berkata sambil tersenyum kecil. Aku bisa melihatmu. Apakah Anda mencari saya? Ya, anak itu lucu. Su Hien terus berbicara. Menahan tawanya yang mengancam akan meledak karena reaksi anak itu. Karena kamu mencariku. Bisakah kamu mendekat? Jika kamu berdiri begitu jauh, paman tidak akan bisa mendengarmu. Aku bukan anak kecil. Saya Meli. Kesal karena disebut anak kecil. Anak itu berteriak. Dia adalah anak yang menarik. Tanpa berpikir untuk mendekat, Meli menjaga jarak sambil mencuri pandang ke arah Su Hien. Dia menunggu sampai gadis itu mendekat. Meli mendekati Su Hien perlahan setelah melakukan kontak mata beberapa kali. Di sini,
Setelah beberapa saat gelisah, Meli mendekat dan mengulurkan tangannya ke arah Su Hien. Di telapak tangannya ada sepotong kecil roti yang sedikit lebih kecil dari kepalan tangan. Apa ini? Tanya Su Hyun. Apakah ini untukku? Ya. Mengapa? Aku hanya bersyukur. Berterima kasih. Saya mendengar bahwa Anda melindungi desa kami. Terima kasih telah melindungi desa kami. Sepertinya rumor telah menyebar ke seluruh desa. Apakah Anda tahu bahwa, sebenarnya, kepala desa adalah orang yang mengerikan? Aku tahu itu. Tapi, bagaimana kamu tahu itu? Kakak laki-laki saya dibawa pergi oleh kepala desa. Dan dia tidak kembali. Hati Su Hien tenggelam mendengar jawaban Meli. Anak kecil ini menyadari segalanya. Dia menyadari kesedihan kehilangan saudara laki-lakinya dan menahan kesedihan itu. Itulah mengapa ketika yang lain menyebut kepala desa sebagai pahlawan, Meli sepertinya tidak bisa melakukannya. Meli menatap Su Hien dengan mata bersinar dan terus berbicara. Yah, mereka mengatakan bahwa kamu adalah pahlawan desa kami. Paman lain mengatakan itu. Pahlawan. Ya, jadi, saya akan memberi Anda ini. Ambil. Gemuruh. Gemuruh. Saat dia melewati roti, suara lapar terdengar dari perut Meli. Tanpa mengedipkan mata, Meli mengulurkan roti kepada Su Hien, bergegas mengambilnya. Sesuatu di dalam dirinya tersedak. Mengapa anak kecil ini diberi tugas yang sulit seperti kelaparan? Apa yang membuat anak kecil ini tidak bisa mengungkapkan rasa laparnya? Dia menutup matanya. Kemarahan berkobar. Kalau saja aku adalah pahlawan sejati. Dia bukanlah seorang pahlawan. Dia sudah merasakan fakta itu. Sedalam tulang. Di kehidupan masa lalunya. Namun, di mata anak kecil ini, dirinya yang biasa-biasa saja tampak seperti pahlawan sejati. Su Hyun membuka matanya. Dia menatap mata Meli lagi. Tidak. Paman adalah. Sama sekali tidak. Tidak seperti pahlawan. Apakah benar mengatakan ini? Apakah benar untuk menghancurkan fantasi dan harapan anak ini yang ditanamkan dalam kata-kata ini? Ada keraguan sesaat. Meli, Anda tidak bisa melakukan itu. Aku minta maaf. Sangat menyesal. Ibu Meli muncul dan memeluknya. Wanita itu mungkin bahkan tidak tahu apa yang dia sesali. Mengetahui hal ini, Su Hien buru-buru melambaikan tangannya. Tidak. Tidak apa-apa. Aku bosan dan bersenang-senang karena Meli. Tepat sekali, Ibu. Kamu bahkan tidak tahu. Meli. Seolah memintanya untuk diam. Ibu Meli meletakkan jarinya di bibirnya. Dia menundukkan kepalanya ke Su Hien sekali lagi. Tidak. Seharusnya aku mengawasinya. Dia tidak punya sopan santun. Tidak apa-apa. Betulkah? Wanita itu terlihat lega setelah mempelajari ekspresi Su Hien. Untungnya, Su Hien tidak menunjukkan ketidaksenangan. Paman, apakah kamu tidak akan memakan ini? Meli sekali lagi mengulurkan sepotong roti yang rapuh dan sedikit ditaburi debu ke arah Su Hien. Ibu gadis itu mulai mengomel lagi pada Meli. Tapi Su Hien tertawa ringan dan menerima roti itu. Karena Meli memberiku hadiah, aku harus membalasnya, kan? Roti kecil yang rapuh kembali sebagai sepotong roti yang lembut dan hangat. Wajah Meli menjadi cerah saat melihat sepotong roti besar muncul dari kantong Su Hien. Wow, Meli tertawa girang. Ibunya tampak bermasalah sekali lagi. Dia melihat antara Meli dan Su Hien. Tidak bisa berbuat apa-apa. Meli, kamu benar-benar. Maafkan aku. Anda tidak harus makan itu. Sebelum wanita itu mengakhiri kata-katanya, Su Hien memasukkan roti ke dalam mulutnya dan memakannya. Sangat lezat. Bahkan, itu bahkan tidak bisa dikunyah. Tetapi, sungguh, itu enak. Itu adalah kata-kata yang tulus. Sulit untuk menelan sepotong roti yang kering dan keras itu tanpa air. Rasanya tidak seperti makanan. Dia tidak akan melupakan roti yang dia makan hari itu selama sisa hidupnya. Memang, itu memuaskan.